Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Dihadang warga saat akan melakukan penangkapan, bentrokan polisi dan warga di Merauke pecah. Ada informasi rekannya terpapar corona, ratusan buruh pelabuhan Merauke panik menyelamatkan diri. Lakukan kontak dengan pasien 4 tenaga medis dan 1 petugas laboratorium positif corona. Empat orang tenaga medis dan 1 pegawai laboratorium Dinas Kesehatan terpapar virus corona. Juru bicara Satgas COVID-19 Papua, Dr. Silvanus Sumule mengatakan, kelima orang tersebut terpapar karena melakukan kontak langsung dengan pasien positif corona. Saat ini, kelima orang tersebut sedang dalam isolasi di Rumah Sakit Jayapura. Yang mendapat perhatian dari kita sekalian bahwa tambahan penyakit tambahan yang positif itu, pertama, ada dokter yang positif. Jadi tenaga kesehatan kita ada, tenaga laboratorium kita juga ada, dan ada 1 bayi usia 6 bulan yang sudah kena. Saya minta perhatian betul dari teman-teman untuk bisa menyampaikan data ini dan agar masyarakat bisa aware terhadap penyakit ini. Apa yang disampaikan oleh Bapak Wakil Gubernur sudah sangat jelas. Jangan menganggap remeh penyakit ini. Sementara itu, Dr. Sumule menambahkan dari hasil pendataan tim Satgas COVID-19, hingga Minggu 12 April 2020, 3 orang asli Papua telah dinyatakan positif COVID-19. 3 orang asli Papua itu berada di Kabupaten Merauke dan 2 orang di Kota Jayapura. Saya harus mengatakan bahwa sudah ada penularan lokal di Provinsi Papua. Jadi masyarakat harus keluar, hati-hati, tetap melaksanakan protap-protap yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kedua, saya ingin menyampaikan sudah ada 3 kasus orang asli Papua yang positif. Sudah ada 3 kasus dan puji Tuhan sampai hari ini semua kondisinya baik. Kita sudah rawat dengan ya sudah baik. 1 kasus masih dalam perawatan. Kami berharap dalam 1-2 hari ini kalau swabnya sudah negatif, kami bisa nyatakan dia sembuh. Jadi syarat sembuh itu 2 kali harus swab. Dari data Satgas COVID-19 Papua hingga Minggu 12 April, pasien positif corona di Papua terus bertambah 13 orang, sehingga menjadi 61 orang, sementara pasien isolasi dalam pengawasan 59 orang, dan orang dalam pemantauan di rumah sebanyak 3.143 orang. Afid Indarto melaporkan dari Jayapura, Papua. Tenggorokan sakit di daerah Dok 9. Pemerintah Provinsi Papua resmi menaikkan status tanggap darurat. Artinya setiap warga di Papua yang masih berkumpul dan beraktivitas di luar jam pembatasan akan ditindak oleh aparat. Kepala Kepolisian Daerah Papua, Irjen Polisi Paulus Waterpau, memantau langsung aktivitas warga yang ada di Kota Jayapura, seperti pangkalan ojek dan pertokoan. Himbauan untuk tetap berada di rumah terus dilakukan aparat kepolisian menggunakan kendaraan pengeras suara. Kapolda mengatakan akan mengambil tindakan tegas bagi siapa saja yang tidak mengikuti instruksi gubernur. Ikuti ketentuan aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah dan negara ya. Kepentingannya bukan untuk kepentingan kami negara dan pemerintah, bukan, untuk masyarakat sendiri. Jadi kalau untuk yang sekarang dalam rangka mudik misalkan, ya nggak usah mudik, di rumah saja. Di rumah saja, gunakan sarana media yang ada. Bergerak leluasa untuk berkumpul bersama di mana-mana, kita akan bubarkan dengan tegas. Dan bila masih
menunjukkan sikap-sikap yang tidak bersahabat, kita akan proses. Untuk memperhatikan himbauan dari Kapolda Papua. Selain melakukan himbauan, aparat kepolisian bersama tim gugus tugas COVID-19 Papua terus melakukan penyemprotan disinfektan menggunakan mobil water cannon. Kapolda Papua meminta agar seluruh masyarakat tetap di rumah, menjaga pola hidup sehat dan memakai masker jika harus keluar rumah. Riantonai dan Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Ratusan warga Kabupaten Merauke berkumpul di halaman markas Kodim 1707 Kabupaten Merauke untuk mendapatkan satu paket sembako. Paket sembako yang dibagikan gratis oleh aparat TNI ini terdiri dari 5 kg beras, 1 kg gula pasir, dan 5 bungkus mie instan. Ratusan warga yang menerima sembako sebagian besar adalah yang terdampak wabah COVID-19, seperti penyapu jalan, ojek online, kuli bangunan, serta petani. Menurut salah satu warga Merauke, Anita, dampak pandemi corona membuat warga kecil harus mematuhi instruksi pemerintah agar tetap berada di dalam rumah. Bapak tinggal di mana? Di Anggat Mit, Jalan Anggat Mit, Pak. Oh, ini kan dapat bantuan sembako dari Bapak Tentara. Ini bagaimana tanggapannya? Terima kasih banyak Bapak Tentara karena kami sudah dapat bantuan. Selama ini memang sudah pernah dapat? Sudah pernah dapat ya? Iya Pak. Kita bisa manfaatkan untuk pakai untuk makan karena kami takut semua kan virus corona ini Pak. Oh gitu. Iya. Sementara itu, Komandan Kodim 1707 Merauke, Letkol Ganta Eka, mengatakan selain memberikan masker, warga juga diberikan edukasi dalam melakukan cuci tangan yang benar. Untuk di wilayah ini masih belum semua masyarakat mampu untuk bisa mengadakan masker itu sendiri. Jadi tetap kita mengadakan masker, di mana masker yang kita bagi ini adalah masker yang dibuat oleh ibu-ibu Persib. Jadi istri-istri tentara yang ada di Kodim ini kita buat masker, kita jahit sendiri, kemudian ini kita bagikan ke masyarakat. Di sini juga sebelum kita berinteraksi atau sebelum kita membagikan, di situ kita lihat bersama tadi ada cuci tangan terlebih dahulu. Kita pengen mengedukasi masyarakat bahwa sebelum kita kontak atau sebelum kita bertemu atau sebelum kita keluar rumah dan segala macamnya, maka kita selalu harus cuci tangan minimal 20 detik. Cuci tangan ini juga salah satu upaya cara yang paling ampuh untuk menghilangkan virus corona, gitu. Membantu warga terdampak, aparat TNI juga akan terus memberikan bantuan bagi warga Merauke di distrik yang terpencil. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Perayaan Malam Paskah di Gereja Katedral Tiga Raja Kabupaten Mimika dilakukan secara sederhana tanpa dihadiri umat. Hal ini dilakukan pengurus paroki karena pandemi COVID-19 juga mematuhi instruksi pemerintah daerah agar tidak melakukan kontak langsung dengan warga. Menurut pastor paroki Gereja Tiga Raja Timika, dalam situasi apapun, umat terus diminta kuat dan berdoa agar cobaan bagi seluruh umat di dunia dapat selesai. Di tengah situasi seperti ini, mengucapkan salam Paskah, saya pastormu mau menyampaikan bahwa tahun ini agak lain. Kita tidak bertemu berpapasan langsung untuk mengucapkan pesta Paskah, pegang tangan, dan salam persahabatan itu hampir tidak ada. Kita masing-masing di rumah, pastormu tetap di gereja, tetapi perjumpaan lewat perayaan ini, baik lewat radio, live streaming, YouTube, dan Facebook, itu tetap mendekatkan kita.
sebagai umat Tuhan, umat Allah, merayakan pesta kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat Pesta Paskah, Tuhan memberkati kita sekalian. Sementara itu di Kabupaten Merauke, ibadah Paskah dilakukan oleh umat Kristiani di rumah masing-masing. Meski beribadah di rumah menggunakan layanan streaming, suasana hikmat terlihat di rumah keluarga Robi Kambun yang terletak di kawasan Kelapa Lima, Merauke. Walaupun hanya dilakukan di rumah, namun keluarga Robi mempersiapkan secara matang mulai dari kursi dan yang terpenting jaringan internet. Live streaming menjadi penting dalam perayaan Paskah tahun ini. Selain mencegah penyebaran COVID-19, warga juga terhindar dari kontak langsung. Tim Liputan Biro Papua melaporkan dari Timika dan Merauke. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili seluruh kru kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.